siang Pak Camat. Selamat siang. Bagaimana kabar? Sehat-sehat selalu. Iya, selamat Natal tahun baru Pak Camat. Luar biasa. Iya. Ganteng sekali Pak Camat. Ya, luar biasa. Iya, Pak Camat. Kehadiran saya di sini karena ada sedikit dinamika yang terjadi di wilayah Kupang Tengah. Yang pertama adalah masalah di Desa Mata Air, Dusun Kelapa Tinggi kalau tidak salah, terkait dengan problem tanah. Nah, pertanyaannya, problemnya seperti apa dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak pemerintah, baik desa maupun camat seperti apa? Silakan Pak Camat nanti memperkenalkan nama terlebih dahulu. Baik, mungkin sebelum menjelaskan ini masalah, tapi perkenalan nama dulu. Ya, siap. Jadi nama saya Robianto Meok atau biasa disapa Robi. Siap. Jadi definitif di Kupang Tengah itu sejak September 2023. 2003. 2003. Oke. Ya. Ya, jadi kita ke topiknya berkaitan dengan persoalan lahan di Kelapa Tinggi itu. Jadi Kelapa Tinggi itu ada persoalan lahan memang di situ itu seluas 35.000 ya, 35.000 meter persegi. Itu ada sekitar 35 hektar yang dipersoalkan itu. Besar sekali. Besar sekali. Dan persoalan ini bukan hanya baru sekarang. Memang muncul persoalannya sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dari masa-masa kepala desa sebelumnya. Jadi di sana itu karena persoalannya itu makin hari dia makin meruncing lah masalah itu, maka kami pemerintah kecamatan, pemerintah desa sudah coba memediasi. Pertama kita lakukan undang untuk mediasi, baik itu dari warga Kelapa Tinggi. Warga Kelapa Tinggi itu ada 83 kepala keluarga yang mendiami lokasi Kelapa Tinggi. Jadi mereka mendiami lokasi di sana tuh kurang lebih seluas 5 hektar. 5 hektar dari 35 hektar. Dari 35 hektar. Oke. Nah, lokasi itu diklaim oleh GMHK. GMHK ini dari mana Pak? Gereja Masih Advent Hari Ke-7. Oke. Yang suratnya disampaikan ke kita itu atas nama Pak Ketua Sinodenya untuk wilayah Nusra itu Pak Pendeta Mesnik atau Pak. Nah, jadi kita disampaikan tentang kepemilikan lahan mereka di sana. Namun kita melihat juga keadaan di lapangan itu ada 83 kepala keluarga. Jadi kita memediasi keadaan ini. Oke lah, ada GMHK punya lahan di situ, tapi ada juga 83 kepala keluarga ini, supaya kita bagaimana memediasinya dengan baik. Jadi sempat juga kita bertemu dengan yang mengurus aset dari GMHK juga. Saya juga lupa Pak Pendeta siapa lagi yang ketemu kita di kantor desa Mata Air untuk menyampaikan ini. Setelah itu kita juga sudah undang mediasi di kantor desa Mata Air. Tapi dari pihak GMHK sendiri waktu itu berhalangan hadir dengan alasan pelayanan, gereja, jadi tidak hadir. Nah, dari pertemuan mediasi itu persoalannya mulai kita urai perlahan-lahan menyangkut Kelapa Tinggi itu. Di dalam situ masyarakat menyatakan bahwa GMHK itu sudah mengizinkan mereka untuk tinggal di lokasi itu. Masyarakat menyadari, oke lah mereka tinggal juga bukan tanah kosong, tapi bilang katanya punyanya GMHK. Nah, kita coba tanyakan juga maksudnya lewat mediasi itu kita mau cari tahu apakah benar lahan ini milik GMHK. Jadi di kantor desa Mata Air itu kita mengundang juga baik itu dari mantan kepala desa sebelumnya, sekaligus DPR saat itu Bapak Obi Lau. Kita mengundang juga dari kantor pertanahan kabupaten, yang hadir saat itu dari
seksi sengketa. Kemudian kita mengundang juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang karena berkaitan dengan pendirian tempat ibadah di lokasi Kelapa Tinggi yang Itu menjadi juga terdampak? iya, yang menjadi polemik saat itu karena masuknya aktivitasnya dari GMHK saat itu di sana itu menyebabkan masyarakat lapor ke kita. Makanya mau tidak mau kita harus mediasi secepatnya. Bertindak, ya. Bertindak secepatnya. Jadi langkah awal yang kita lakukan itu setelah selesai dari pertemuan itu adalah kita pagar dulu itu gereja Kelapa Tinggi. Karena supaya mencegah hal-hal lain. Karena apa? Posisi bangunan yang dibangun oleh GMHK NTT itu ada di belakang gereja Kelapa Tinggi, gereja Gemit Kelapa Tinggi. Nah, makanya saya bersama kepala desa saat itu kita minta izin polsek, pihak keamanan, kita pagar supaya memang saat itu dari pihak GMHK NTT ini, Nusra ini protes, telepon kita protes. Tapi kita bilang ini langkah yang kita ambil. Kita tidak tutup jalan juga. Ada jalan lain menuju lokasi. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jalan yang dibangun itu di antara ruang rumah pastori dan gereja. Dari tengah-tengah. Nah, itu kita mencegah itu. Jadi seperti itu. Jadi sebelum Pak Camat lanjut, perlu kita luruskan. Apakah gereja Gemit ini posisi berdirinya itu masih di lahan yang tadi disampaikan atau di luar dari itu? Posisi gereja Gemit yang berdiri itu di dalam lahan itu yang di dalam lahan konflik lahan ini. Iya, lahan itu. Jadi kita sudah artinya lewat mediasi itu beberapa kali juga di camat sebelumnya juga sudah dilakukan mediasi juga. Jadi pada prinsipnya awalnya itu kita bertemu supaya bagaimana dua pihak ini bisa duduk berdampingan, baik itu warga Kelapa Tinggi maupunnya Advent dari gereja Advent ini, dari GMHK NTT ini. Tapi jawaban ke kita bilang iya, tapi pelaksanaan di lapangan kan kadang-kadang berubah. Jadi setelah dimediasi, minta untuk mempertemukan mereka, pihak dari gereja Advent ini tidak hadir. Tidak hadir. Sedangkan dari warga ini hadir. Hadir. Kita sudah temukan. Ya. Nah, pada saat hadir itu baru kita kumpulkan kembali data-data sebelumnya. Ternyata sebelumnya itu sudah ada persetujuan dari GMHK NTT untuk memberikan lahan ini kepada warga. Itu tahun berapa itu? Itu masanya Bapak Kepala Desa Bapak Obi Kalau. Oh, Obi Kalau. Iya. Dan sudah dilakukan pengukuran juga, ada gambar ukurnya. Gambar ukur saat itu BPN juga sudah melakukan pengukuran, ada gambar ukurnya, masyarakat ada pegang. Nah, pada saat itu dari GMHK NTT dipanggil oleh BPN. Dari mediasi itu informasi ini kami dapat bahwa dipanggil oleh BPN untuk menanyakan alas haknya ini. Kepemilikan dari lahan ini. Bukti kepemilikannya ini. Jadi di sana waktu dijelaskan bahwa saat itu dari GMHK NTT hanya menunjukkan akta notaris. Akta notaris kepemilikan lokasi itu tidak menunjukkan sertifikat kepemilikan. Jadi ini masih jadi pertanyaan sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, jadi gereja Advent mengklaim mereka sudah memiliki lahan tersebut, tapi tanpa membuktikan. Tanpa membuktikan sertifikat kepemilikan. Yang ada di BPN itu adalah akta notaris penjualan. Itu boleh tahu yang Pak Camat tahu itu dari mana? Itu yang menjual itu. Yang menjual itu ketika disampaikan nama-nama itu orang Kelapa Tinggi juga tidak kenal nama-nama itu. Oh, tidak mengenal. Iya, makanya jadi polemiknya sampai hari ini. Gitu. Nah, saya bertanyakan ke orang Kelapa Tinggi, sudah di lokasi itu dari tahun berapa? Apakah mendahului dari GMHK NTT ataukah GMK duluan? Cerita mereka juga simpang siur. Ada yang mendahului, ada yang kemudian, gitu. Bahkan riwayat soal tanah itu mereka punya cerita sendiri sebelum adanya GMHK dan mereka tahu persis seperti itu. Jadi
kita juga untuk mencegah hal-hal yang bersifat istilah mencegah persoalan tengah masyarakat, kita coba mau duduk bersama untuk menyelesaikan ini. Saya berharap juga dari GMHK itu saat itu hadir supaya persoalan supaya persoalannya selesai. Masyarakat itu minta tidak banyak sebenarnya. Jadi mereka mendiami 5 hektar sesuai dengan yang telah yang disepakati bersama waktu gambar ukur yang mereka sudah dapat. Jadi mereka minta kepastian soal 5 hektar ini saja. Silakan 30 hektar itu mau seperti apa, silakan. Bahkan pengakuan masyarakat saat itu, kalau bilang kerja atau apapun juga, mereka selalu katanya bilang kasih hasil, mereka kasih. Mau sistem pembagiannya seperti apa, mereka patuh, gitu. Jadi persoalan ini kita juga sudah lihat bahwa yang selesai itu kalau bisa duduk bersama, gitu. Jadi untuk itu, kayaknya lewat mediasi yang terakhir itu, kemudian bersama Bapak Kepala Desa, rekomendasi yang disampaikan kalau bisa yang kita minta ada rapat dengar pendapat dengan kita punya pimpinan DPR. Oh, itu permintaan dari warga saat itu. Bersama dengan pemerintah desa dan camat. Karena kita tahu kalau kecamatan panggil, kalau Suson datang mau apa lagi? Kalau yang bisa manggil datang, pasti kami yakin DPR panggil pasti datang. Karena seluruh ini unsur ada di situ. Salah satu jalan keluar. Jalan keluar. Selain itu apa lagi? Tujuannya cuma satu, supaya dua-dua ada di situ bisa dalam keadaan aman, nyaman. Begitu. Mereka juga kalau mau direlokasi kemana? 83 kepala keluarga itu bukan sedikit. Cukup banyak. Dan ini kita memindahkan kampung ini. Pernah ada berita di media supaya mereka direlokasi. Bahkan minta tanggapan saya. Cuman ini 83 mau dikemanakan? Kita merelokasi masyarakat itu tentu siapkan fasilitas, siapkan segala sesuatu. Nah ini harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah. Tidak bisa secara serta-merta camat yang ambil langkah atau itu, seperti itu. Oke, pemirsa, kita telah mendengar gambaran kronologis peristiwa yang terjadi di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana antara warga dan pihak Gereja Advent belum ada penyelesaian, walaupun telah diupaya mediasi oleh pihak pemerintah, desa dan kecamatan, tetapi belum ada titik temu. Kurang lebih 35.000 meter persegi yang diklaim oleh pihak Gereja Advent itu adalah milik dari mereka, tetapi belum membuktikan dengan memberikan data yang akurat bahwa itu milik dari mereka. Karena itu kita telah mendengar bersama bahwa pihak kecamatan tidak tinggal diam, terus berupaya maksimal dengan peran dari Pak Camat bersama dengan teman-teman yang ada di kecamatan, namun belum menuai hasil. Solusinya adalah meminta kepada pihak yang lebih di atas, dalam hal ini DPRD Kabupaten Kupang atau Bupati, untuk membantu menyelesaikan problem yang sementara ini dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di Desa Mata Air, khususnya di wilayah Kelapa Tinggi. Mohon direspon oleh Bapak Ibu agar polemik ini sesegera diselesaikan. Di tengah-tengah warga juga ada gereja yang dipakai oleh saudara-saudara kita untuk beribadah. Solusi sementara telah diambil oleh pihak kecamatan bersama dengan desa dan warga untuk menyelamatkan agar saudara-saudara kita boleh dapat beribadah di sana. Karena itu, sekali lagi dimohon kepada pemerintah yang lebih di atas, DPRD Kabupaten Kupang, untuk merespon, karena berdasarkan informasi telah melakukan surat. Sudah melakukan surat dari tahun sebelum. Tahun kemarin 2024. 2024. Iya, 2025 ini ada surat ulang lagi. Sudah 2 kali bersurat, namun tidak direspon oleh Bapak Ibu yang ada di Gedung Kerucut. Karena itu, jangan tidur, jangan diam,
merespon pergumulan-pergumulan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Kelapa Tinggi. Kalau tidak merespon ketika terjadi konflik, siapa yang akan bertanggung jawab? Jangan salahkan kecamatan, jangan salahkan desa, jangan salahkan warga. Tetapi yang bertanggung jawab adalah Bapak Ibu yang dipercaya untuk ada di sana, untuk bagaimana menyuarakan, bagaimana bisa menyelamatkan saudara-saudara kita. Terima kasih Pak Camat buat waktu yang telah diluangkan untuk kita boleh dapat ngobrol pintar bersama dengan Suara Harapan. Semoga ngopi ini boleh didengar oleh para pimpinan yang lebih di atas dan sesegera mungkin merespon surat yang telah disampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Camat buat waktunya. Tuhan memberkati Pak Camat bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Semangat dalam tugas dan karya. Terima kasih bersama dengan saya Peter Donati.